Suatu malam seorang siswa bernama Jack bergegas pulang setelah merasakan sesuatu yang aneh. Ada orang-orang yang tidak dikenal di rumah mereka, dan bahkan anjing mereka pun ketakutan kepada mereka. Setibanya di rumah, dia melihat ayahnya sedang menonton TV. Tapi ketika dia mendekatinya, dia menemukan bahwa ayahnya sudah tidak hidup lagi. Dia segera menelepon ibunya dan naik ke atas, tetapi seorang pria bernama Elrian sudah membunuhnya dan menyeret tubuhnya di lantai. Jack berlari ke arah Elrian, tetapi penyerang itu menggunakan kekuatannya padanya. Kemudian pria lain, bernama Kirtash, mendekatinya. Dia terkejut ketika mengetahui bahwa mereka mencarinya. Dia hampir dibunuh ketika untungnya Alson datang untuk menyelamatkannya. Alson dan Kirtash bertarung, dan ketika Elrian hendak menyerang Jack, seorang pria lain bernama Shai menghentikan musuh tersebut. Sebelum Elrian bisa menyerang mereka lagi, mereka membawa Jack dan segera meninggalkan rumah. Ketika Jack terbangun, dia berada di sebuah rumah besar. Dia bangkit dan mendekati Shai dan segera menanyakan apa yang terjadi pada orang tuanya. Ketika dia mendengar kabar buruk itu, dia mencoba kembali ke rumah mereka, tetapi dia bertemu dengan Alson. Keduanya memperkenalkan diri kepada Jack, tetapi hanya Shai yang bisa berbicara dalam bahasa yang digunakannya. Shai memberitahunya bahwa mereka hanyalah pelarian dari kekuasaan raja kejam bernama Ashran, yang mengirim Kirtash untuk menghabisi semua pelarian. Mereka curiga bahwa orang tua Jack mungkin juga termasuk di antara mereka yang melarikan diri. Tujuan mereka adalah menyelamatkan orang-orang seperti mereka dari Kirtash, tetapi terkadang musuh-musuh mereka lebih cepat. Mereka bilang bahwa Kirtash baru berusia 15 tahun, tetapi dia sudah membunuh banyak orang di usia muda. Sementara rekannya, bernama Elrian, adalah seorang penyihir lain yang tidak peduli dan tidak menunjukkan penyesalan. Meskipun apa yang dikatakan Shai, Jack tetap memutuskan untuk kembali ke rumah mereka. Saat dia mencari pintu keluar, dia akhirnya berada di ruangan di mana dia melihat Victoria. Dia memintanya untuk mengenakan jimat komunikasi ajaib, agar dia dan Alson bisa saling memahami. Shai masuk ke dalam ruangan, jadi dia juga segera pergi. Jack pergi ke sebuah ruangan dan terkejut ketika lampu tiba-tiba menyala setelah dia menyebutkan kata cahaya. Kemudian dia memperhatikan meja aneh di tengah ruangan. Ketika dia menyentuhnya, benda itu langsung bereaksi. Dan saat itulah dia kehilangan kesadaran. Dia berakhir di tempat lain, dan dia sangat senang karena dia bisa terbang. Dia dikelilingi oleh naga untuk sementara waktu, tetapi setelah cahaya penyelarasan muncul, seluruh lingkungan tiba-tiba berubah, dan sesuatu menyerang para naga. Kemudian ular bersayap yang disebut Shek datang untuk menyerang naga-naga lainnya. Ketika Shek hendak menyerangnya, dia tiba-tiba terbangun dan melihat Victoria di sampingnya. Dia bilang bahwa dia mengaktifkan kekuatan meja itu, yang mereka sebut jiwa. Setelah dia menyentuhnya, dia memberitahu Victoria tentang apa yang dia lihat, dan menurutnya, itu adalah apa yang terjadi pada Aedun 3 tahun yang lalu. Jadi dia menemukan bahwa mereka berada di dunia lain yang disebut Aedhun. Apa yang dia lihat adalah insiden ketika Ashran menggunakan penyelarasan astral untuk menghabisi naga-naga dan unicorn dalam keinginannya untuk memiliki kekuatan yang kuat. Namun, mereka berada di tempat yang aman bernama Limbad, yang terletak di antara Aedun dan bumi. Tetapi meskipun kata-kata Victoria, Jack tetap bertekad untuk kembali ke rumah mereka, dan akan mencari cara untuk kembali ke sana. Dia memasuki hutan, di mana dia melihat batas Aedun. Dia mencoba untuk masuk, tetapi terus-menerus dipindahkan kembali. Ketika dia menjatuhkan ponselnya, dia mulai menangis karena frustrasi. Victoria mendekatinya. Jadi dia menyebutkan kecurigaannya tentang kemungkinan bahwa dia adalah alasan mengapa orang tuanya meninggal. Dia mengungkapkan bahwa terkadang dia merasa seperti ada sesuatu yang terjadi padanya yang ada hubungannya dengan api. Ada sebuah insiden ketika dia bermimpi dengan seorang sheikh, dan ketika dia terbangun, dia terkejut bahwa rumah mereka terbakar. Dan sementara dia di sekolah, dia merasa bahwa ada sesuatu yang buruk terjadi di rumah mereka. Dia curiga bahwa dia juga bisa menggunakan kekuatan, dan Kirtash bisa merasakannya. Ketika Victoria melihat luka di kakinya, dia menggunakan kekuatannya untuk menyembuhkannya. Dia mengira bahwa Victoria berasal dari Aedun, tetapi dia bilang bahwa dia dibesarkan di bumi. Dia juga tidak tahu apakah orang tuanya adalah Idinnis, karena dia tinggal bersama neneknya, yang mengadopsinya. Alson datang, dan dia memperkenalkan dirinya secara resmi kepada Jack. Ternyata dia adalah seorang pangeran dari kerajaan Venisar, dan juga pemimpin kelompok mereka yang disebut perlawanan. Dia meminta maaf kepada Jack lagi, mengatakan bahwa mereka datang terlambat dan gagal menyelamatkan orang tuanya. Dia ingin Jack belajar cara menggunakan senjata, agar dia bisa melindungi dirinya sendiri jika Kirtash menyerangnya lagi.
Dengan ini, ada kemungkinan besar bahwa dia juga bisa mendapatkan pedang legendaris seperti yang dia pegang, yang disebut Sum Laris Sang Tak Terkalahkan. Jack membuat keputusan bahwa dia tidak hanya ingin melindungi dirinya sendiri, karena dia juga ingin mengalahkan Kirtash. Suatu hari Victoria kembali ke bumi karena dia ingin melanjutkan studinya. Saat dia menunggu kereta, dia secara tidak sengaja didorong ke rel kereta. Ketika kereta datang dan hampir menabraknya, dia terpaksa menggunakan kekuatannya. Orang-orang tidak bisa mempercayai apa yang dia lakukan, jadi dia segera meninggalkan stasiun kereta. Dia pergi ke stasiun lain dan naik kereta ketika Kirtash juga ikut naik. Dia tahu bahwa dia sedang mengikutinya, dan untuk melarikan diri darinya, dia pindah ke kereta yang berbeda. Beberapa menit kemudian, dia berhasil menipunya dan berhasil melarikan diri. Di sisi lain, setelah beberapa hari berlatih, Alson bisa melihat kemajuan dalam keterampilan Jack saat mengendalikan pedang. Jack juga ingin memegang pedang legendaris itu, tetapi Alson tidak mengizinkannya karena dia belum siap. Jadi Jack memohon padanya jika dia bisa melihat pedang-pedang legendaris itu, dan Alson setuju dengan permintaan ini. Dia dibawa ke sebuah ruangan dan dia melihat berbagai senjata legendaris. Saat Alson sedang menceritakan kisah pedang legendarisnya, Jack tiba-tiba bertanya mengapa mereka tidak menggunakan senjata api untuk mengalahkan Kirtash. Meskipun Alson tahu kemampuan senjata api, dia tidak suka menggunakannya karena bertarung melawan musuh dari jarak jauh terasa agak pengecut. Mereka mendekati Dewa Api untuk menunjukkan kepada Jack Domovat, yang menurut legenda, dibuat dari api naga. Alchen mengatakan bahwa dia melihatnya sebagai senjata terbaik untuk melawan pedang Kirtash. Tiba-tiba, Shai datang untuk berbicara dengan Alchen. Dia memberitahu Alchen tentang apa yang terjadi pada Victoria, dan karena Jack mendengar percakapan mereka, dia memutuskan untuk menemuinya. Dia menemukan bahwa dia secara tidak sengaja menggunakan kekuatannya, yang menyebabkan Kirtash melacak keberadaannya. Tapi ini bukan pertama kalinya musuh menemukannya. Dia sedang berlibur 2 tahun yang lalu, dan juga menggunakan kekuatannya untuk menyembuhkan seorang wanita yang jatuh saat mendaki gunung. Ketika Kirtash menemukannya, dia segera berlari untuk menjauh darinya. Untungnya, Shai datang dan membawanya ke Linbad. Dia khawatir bahwa suatu hari nanti nyawa neneknya juga akan terancam. Setelah mendengar ini, Jack berjanji bahwa begitu dia memiliki pedang legendaris, dia akan bergabung dengannya untuk melawan musuh. Setelah beberapa saat, jiwa itu mendeteksi keberadaan Kirtash. Musuh berada di Xingxian, China, dan mereka yakin bahwa Kirtash akan menghilangkan orang lain lagi. Saat itu Ma Elrian sudah menyerang target-target mereka. Ketika dia menangkap wanita itu, temannya segera melarikan diri. Tapi pria itu tidak bisa melarikan diri karena Kirtash memblokir jalannya dan mengakhiri hidupnya. Ketika Kirtash mendekati Elrian, Alchen dan Shai tiba-tiba datang. Setelah mereka melihat apa yang terjadi pada para korban, Shai segera menyerang Elrian. Alchen menghadapi Kirtash, tetapi ketika Elrian membalas, dia menggunakan kekuatannya dan melukai Shai. Karena ini, Alchen terpaksa kembali ke Linbad. Ketika mereka tiba di rumah, Alchen memohon kepada Victoria untuk menyembuhkan luka Shai. Mereka membawa Shai ke hutan karena kekuatannya lebih kuat di daerah ini. Meskipun Victoria masih meragukan kemampuannya, Alchen sepenuhnya percaya padanya. Jadi dia mencoba menyembuhkan Shai dan berhasil. Mereka membawa Shai ke kamarnya, lalu Victoria pergi menemui Jack. Mereka membicarakan Aishel, yang juga seorang pahlawan dan melawan Sheikh. Dia menggunakan tongkat sihirnya dalam pertempuran, tetapi sudah lama hilang. Victoria tidak bisa tidak membandingkan dirinya dengan Aishel. Dia tahu bahwa kemampuannya jauh dari Aishel, dan ini membuatnya khawatir karena mungkin akan tiba hari ketika dia tidak bisa membantu mereka, terutama saat kelompok itu membutuhkannya. Ketika Jack mengetahui bahwa Shai dan Alson gagal dalam misi mereka, dia pergi ke jiwa itu. Dia memohon agar jiwa itu menemukan Kirtash, dan jiwa itu berhasil menemukan musuh. Dia pergi ke sana untuk mencari tahu buku jenis apa yang mereka ambil. Ketika musuh membuka buku itu, Kirtash tiba-tiba merasakan kehadiran Jack. Meskipun musuh tidak bisa melihatnya, dia hampir terbunuh jika Alson tidak membangunkannya. Dia tidak menyangka bahwa Kirtash bisa menyerangnya dalam situasi seperti itu. Selain itu, mungkin juga Kirtash bisa melacak mereka melalui pikirannya. Ketika Alson dan Shai pergi, dia memberitahu Victoria tentang buku yang diambil oleh musuh. Karena dia kesulitan menggambarkan lokasi tersebut, Victoria memintanya untuk menggambarnya. Melalui ini, mereka bisa dengan cepat menemukannya di internet. Victoria segera mencarinya,
dan dia dengan cepat menemukan lokasi yang tepat. Itu berada di perpustakaan Inggris di London, dan mereka juga melihat video tentang buku yang disebutkan Jack, yang dipegang oleh seorang pria bernama Peter. Mereka memberitahu Alson tentang hal itu. Dan ketika Shay melihat dengan seksama apa yang tertulis di buku itu, dia terkejut karena ternyata itu adalah buku dari zaman ketiga. Dia menyebutkan bahwa saatnya tiba ketika sihir dilarang di Aedoon, karena diduga diciptakan oleh Tuhan Kegelapan. Semua penyihir ditangkap dan dipenjara, jadi banyak yang melarikan diri ke dunia lain. Yang lainnya berakhir di Limbat, dan mereka juga yang pertama kali menemukan jiwa itu. Mereka telah menyembunyikan hal-hal penting, dan salah satunya adalah tongkat Ice Shell. Mereka memiliki firasat bahwa alasan mengapa tongkat itu hilang mungkin juga tertulis di dalam buku dari zaman ketiga. Yorberba akan berada dalam masalah besar jika Kirtash mendapatkan tongkat itu, karena itu akan membimbingnya untuk menemukan Lunaris. Untuk mencegah hal ini terjadi, mereka perlu mendapatkannya terlebih dahulu. Mereka segera pergi ke perpustakaan Inggris untuk juga mendapatkan salinan buku itu. Ketika mereka sampai di sana, Jack dan Victoria ditugaskan untuk bertanya kepada orang-orang lain, sementara Alson dan Shay pergi ke kantor Peter. Tapi musuh telah menemukan Peter, yang berada di rumahnya. Mereka ingin mendapatkan setiap salinan yang dia miliki, agar mereka bisa mencegah orang lain menemukan tongkat Ayscale. Ketika Peter membantah bahwa dia memiliki salinan, Kirtash segera mengakhiri hidupnya. Kirtash mengambil flash drive milik Peter dan merencanakan sesuatu. Ketika Alson dan Shay mengetahui bahwa salinan digital dari buku itu juga telah dihapus, mereka memutuskan untuk mencari tempat tinggal Peter, berharap ada salinan tersembunyi di rumahnya. Mereka dengan cepat menemukan di mana Peter tinggal, tetapi di dalamnya berantakan dan tidak ada salinan di laptopnya. Jack melihat ke dalam laci meja dan melihat flash drive itu. Ketika mereka memeriksanya, mereka melihat sebuah salinan buku itu, jadi mereka memutuskan untuk pulang dan menyelidikinya. Karena Alson dan Jack tidak tahu banyak tentang buku-buku kuno, mereka memutuskan untuk berlatih dan menyerahkan penyelidikan kepada Victoria dan Shay. Setelah beberapa jam menyelidiki, keduanya memperhatikan karakter aneh yang tidak bisa mereka pahami. Ketika mereka menyebutkan hal itu, jiwa tiba-tiba bereaksi dan menunjukkan kepada mereka keberadaan tongkat itu yang berada di Afrika. Mereka segera pergi ke sana dan bertemu Copt yang memiliki tongkat itu. Mereka ingin mengambil tongkat itu darinya sebelum Kirtash datang, tetapi Copt menolak untuk menyerahkannya. Karena ini, mereka memohon padanya jika mereka setidaknya bisa melihat tongkat itu. Mereka dibawa masuk ke dalam gua, sampai Victoria merasakan sesuatu yang aneh. Saat itulah mereka menyadari bahwa itu hanya sebuah jebakan, jadi mereka segera memberitahu Shay. Karena Alson sudah lebih dulu, mereka segera mengejarnya. Meskipun mereka sudah melihat tongkat itu, Alson sudah tergeletak di tanah setelah diserang oleh Kirtash. Jack segera menerjang musuh, tetapi pedangnya tidak berfungsi melawan pedang Kirtash. Kirtash hampir membunuhnya. Untungnya, Victoria menyelamatkannya dengan tongkat itu. Karena Victoria bisa mengendalikan tongkat itu, Kirtash menyarankan untuk melakukan pertukaran jika mereka masih ingin Alson kembali. Victoria hampir setuju dengan ini, tetapi Shay menariknya dan Jack untuk membawa mereka kembali ke Limbat. Elrian mencoba menghentikan mereka tetapi sudah terlambat. Namun, Kirtash tahu bahwa mereka akan kembali untuk menyelamatkan Alson. Jack merasa kesal dengan keputusan Shay, tetapi Shay tahu bahwa musuh masih akan menangkap mereka jika mereka mengikuti mereka. Dia juga yakin bahwa Alchen lebih memilih mati daripada gagal dalam perlawanan. Victoria menyarankan kepada Shay bahwa mungkin ini adalah waktu yang tepat bagi Jack untuk mengetahui segalanya. Itu tentang ramalan Oracle mengenai kembalinya Sheikh dan zaman kegelapan baru yang akan dipimpin oleh Ashran. Tapi dalam ramalan itu juga disebutkan bahwa seekor naga dan seekor unicorn akan menghentikannya. Inilah alasan mengapa musuh menyerang semua naga dan unicorn. Tapi selama waktu itu, ketika dia melihat unicorn-unicorn yang mati, seorang peri datang dan memintanya untuk mengikutinya. Ternyata dia ingin dia menyelamatkan unicorn yang baru lahir, satu-satunya yang selamat dari serangan itu. Dia menamainya Lunaris, yang berarti pembawa sihir. Ketika dia pergi ke Menara Kaslan, dia juga mengetahui apa yang terjadi pada para naga. Untungnya, Alchen menyelamatkan seekor bayi naga, yang dia beri nama Yandrak. Para penyihir memutuskan untuk membawa mereka ke tempat yang aman, di mana cahaya penyelarasan tidak bisa menjangkau mereka. Dan mereka membuka gerbang interdimensional yang terhubung ke bumi. Ketika bintang-bintang kembali normal, dia dan Alson sukarela untuk mengembalikan Lunaris dan Yandrak ke Aedoon. Tapi gerbangnya tiba-tiba tertutup dan mereka tidak bisa membukanya. Mereka sudah berusaha mencari Lunaris dan Yandrak selama 3 tahun,
tetapi wilayah bumi sangat luas. Itu sebabnya sulit bagi mereka untuk menemukan makhluk-makhluk itu. Meskipun begitu, mereka yakin bahwa mereka masih hidup karena Kirtash juga sedang mencari untuk menghilangkan mereka. Karena tongkat itu dibuat oleh unicorn, mereka percaya bahwa itu akan membawa mereka ke tempat tinggal Lunaris, dan Kirtash pasti berpikir hal yang sama. Jack masih khawatir, jadi Shai berjanji bahwa mereka akan membuat rencana untuk menyelamatkan Alson, tetapi mereka perlu istirahat terlebih dahulu. Sementara itu, Alson terbangun dan dia terikat di wilayah musuh. Elrian datang untuk memberitahunya tentang rencananya untuk menggunakannya dalam sebuah eksperimen. Tapi dia terkejut bahwa Kirtash ada di sana dan telah mendengarkannya selama beberapa waktu. Dia memperingatkan Elrian bahwa jika Alson mati atau melarikan diri dari mereka, dia akan membayar dengan nyawanya. Setelah Kirtash pergi, Elrian tidak membuang waktu dan mulai bereksperimen pada Alson. Dia mengambil jiwa serigala dan mentransfernya ke Alson, menyebabkan dia menjadi hibrida. Di sisi lain, setelah Shai melacak keberadaan Alson, mereka merencanakan bagaimana cara menyelamatkannya. Jack sukarela untuk menjadi orang yang menyelamatkan Alson, sementara Shai dan Victoria akan menarik perhatian para penjaga. Dia juga memutuskan untuk menggunakan pedang legendaris. Dia memilih pedang Dewa Api, dan Shai tidak pernah berpikir bahwa pedang itu juga akan memilih Jack sebagai pemilik barunya. Jack berlatih melawan sebuah perangkat mekanis yang digunakan Alson saat dia berlatih. Ketika mereka mulai, Jack dengan cepat menghancurkannya dengan kekuatan pedangnya. Tapi Shai bisa melihat bahwa Jack masih perlu mengendalikannya dengan baik. Setelah berbicara dengan Jack, dia pergi ke Victoria yang juga sedang berlatih dan mengendalikan tongkatnya. Dia memberinya kalung yang diberikan kakak laki-lakinya ketika dia bergabung dengan Ordo Sihir. Setelah pelatihan tentang cara menangani senjata mereka dengan benar, Shai memutuskan untuk memulai misi mereka untuk menyelamatkan Alson. Ketika mereka tiba di wilayah musuh, mereka langsung diserang oleh para penjaga. Sementara itu, Alson dipenjara di mana dia melihat hibrida lain seperti dirinya. Setelah mengalahkan para penjaga, Jack diminta untuk bertransformasi agar dia bisa dengan mudah masuk ke kastil. Ketika dia masuk ke kastil, kedua penjaga menyadari bahwa dia terlihat aneh. Untuk alasan ini mereka melaporkannya kepada Kirtash, jadi sementara Jack mencari Alson, Kirtash tiba-tiba menyerangnya. Keduanya bertarung sampai Jack menggunakan kekuatan pedangnya. Dia kehilangan begitu banyak energi. Jadi dia memutuskan untuk memprioritaskan pencarian Alson. Ketika dia pergi ke sisi lain penjara, Alson menangkapnya. Dia tidak bisa percaya dengan perubahan penampilan Alson, dan sebelum dia bisa membebaskannya, Kirtash tiba-tiba menyerangnya. Seorang hibrida tiba-tiba menyerang Kirtash, tetapi dia lebih cepat dari hibrida itu. Kemudian mereka memanfaatkan kesempatan untuk melarikan diri. Alson kembali ke ruangan sebelumnya di mana dia dibawa sebelumnya untuk mengambil pedangnya. Sementara Shai dan Victoria menunggu Jack, seorang musuh mendekati mereka yang ingin mendapatkan tongkat dan Victoria. Shai bertarung melawan musuh, tetapi terkena serangannya, yang membuatnya kehilangan kesadaran. Victoria segera turun untuk menghadapi musuh, dan dengan hanya satu serangan, musuh itu langsung berubah menjadi abu. Tapi Kirtash tiba-tiba muncul dan memujinya karena dia sudah bisa mengendalikan tongkatnya. Dia mencoba untuk melawan, tetapi serangannya tidak berhasil melawannya. Kirtash menawarinya untuk ikut bersamanya dan meninggalkan perlawanan. Dia merencanakan agar mereka berdua memimpin seluruh Aedoon. Ketika Elrian datang dan melihat keduanya berbicara, dia mengira bahwa Kirtash mengkhianati Ashran. Shai baru saja sadar, jadi ketika Elrian menyerang Victoria, dia memblokirnya. Begitu juga dengan serangan Kirtash, dan ini membuatnya menghilang. Elrian memarahi Kirtash, tetapi dia tiba-tiba ditusuk olehnya. Kirtash memutuskan untuk pergi karena dia tahu bahwa dia dan Victoria akan bertemu lagi. Tak lama setelah itu, Alson dan Jack tiba, dan mereka segera kembali ke rumah mereka. Kemudian mereka memutuskan untuk menahan Alson karena kondisinya belum stabil. Victoria khawatir karena selain fakta bahwa Shai tidak lagi bersama mereka, kondisi Alson juga tidak baik. Karena Jack merasa mengantuk, Victoria berkata bahwa dia akan menjaga Alson sementara Jack beristirahat. Saat itu Alson memohon padanya untuk membiarkannya pergi, karena mungkin akan datang hari di mana dia akan kehilangan akal sehatnya dan akan menyerang mereka. Setelah mendengar ini, dia berpikir bahwa apa yang diinginkan Alson mungkin adalah yang terbaik untuk mereka, jadi dia mengabulkan permintaannya. Ketika Jack mengetahui tentang ini, dia tidak bisa menghentikan Alson. Dia mengalami salah paham dengan Victoria. Dia khawatir untuk Alchen karena penampilannya dan apa yang mungkin terjadi padanya di bumi. Jadi dia memutuskan untuk mengikutinya. Dan meskipun Victoria berusaha menghentikan Jack, dia tetap melanjutkan rencananya.
Dia segera menyiapkan barang-barangnya, dan Victoria mengembalikannya ke bumi. Sementara itu, Ashran juga mengetahui apa yang Kirtash lakukan kepada Elrian. Tapi karena Kirtash memiliki alasan yang baik, Ashran tidak menghukumnya. Kirtash juga meyakinkan bahwa pemimpin perlawanan tidak akan lagi menjadi penghalang bagi mereka karena dia telah berubah menjadi hibrida yang tidak sempurna. Meskipun masih ada anggota perlawanan, mereka tidak cukup kuat untuk melawan mereka. Namun prioritas Ashran adalah menemukan naga dan unicorn agar ramalan itu tidak menjadi kenyataan. 2 tahun telah berlalu dan Jack masih belum bisa menemukan Alson. Suatu hari dia membaca di koran tentang sebuah tempat di mana monster muncul, jadi dia segera pergi ke sana. Dia mencoba bertanya di sebuah kafe, tetapi pemilik toko tidak tahu banyak tentang itu. Saat dia akan pergi, dia bertemu dengan seorang pria. Pria itu melihat kertas yang dia jatuhkan dan mengetahui bahwa dia juga sedang mencari monster misterius. Namanya adalah Victoria, dan dia salah satu dari mereka yang mencoba mencari monster di hutan, tetapi mereka tidak menemukan apa-apa dalam pencarian mereka. Jack menunjukkan sebuah gambar dan mencoba bertanya padanya tentang Alson jika dia tahu sesuatu, tetapi Victoria mengatakan bahwa dia juga tidak melihatnya. Beberapa menit kemudian, saat Jack sedang menunggu tumpangan, seorang pria tiba-tiba mendekati Victoria. Ternyata itu adalah Alson, jadi Victoria segera memberitahunya tentang Jack. Ketika Alson berbalik, dia melihat Jack yang sedang menunggu tumpangan, jadi dia segera mendekatinya. Jack sangat senang bahwa dia dan Alson akhirnya bertemu. Keduanya berbicara di kafe, dan Alson menjelaskan alasan sebenarnya mengapa dia memilih untuk meninggalkan Lindblad. Dia memiliki masalahnya sendiri yang harus dihadapi. Untungnya, seiring berjalannya waktu, dia perlahan-lahan mengatasi semua itu. Sejak saat itu, dia memiliki kontrol yang lebih baik dalam mempertahankan wujud manusianya. Dan hari itu ketika mereka bertemu lagi, mereka menganggapnya sebagai tanda bahwa mereka harus membentuk perlawanan lagi. Setelah mereka berbicara, Jack segera pergi ke Victoria untuk memohon agar dia mengembalikannya ke Lindblad. Untungnya, Victoria tidak memiliki perasaan negatif terhadapnya, jadi dia setuju dengan permintaannya. Ketika mereka tiba di Lindblad, saat itulah dia meminta maaf karena meninggalkannya sebelumnya. Victoria juga meminta maaf atas apa yang dia katakan padanya. Ketika mereka saling memahami, Jack memberitahunya bahwa dia telah menemukan Alson. Alson merencanakan untuk menghidupkan kembali perlawanan dan berjanji untuk bertemu mereka untuk membahas rencana mereka. Karena Victoria juga ingin menjadi bagian dari perlawanan lagi, dia dan Jack berlatih untuk mempersiapkan diri menghadapi pertempuran yang akan datang. Ternyata dia belajar taekwondo karena tidak ada orang yang bisa dia andalkan untuk mengajarinya sihir sejak Shai menghilang. Karena Alson ada di sana, mereka berbicara tentang mencari unicorn dan naga. Alson tahu bahwa mereka mungkin akan kesulitan menemukan mereka karena mereka sedang bersembunyi dari Kirtash. Jadi jika mereka bisa mengalahkan Kirtash, ada kemungkinan besar bahwa makhluk-makhluk itu akan muncul dan ramalan itu akan terpenuhi. Untungnya, dia menemukan lokasinya dengan bantuan jiwa. Dia mengetahui bahwa musuh sedang sibuk dengan hal lain dan menggunakan nama yang berbeda. Setelah pertemuan mereka, Jack berbicara dengan Victoria di kamarnya. Mereka menemukan bahwa dia tidak pernah berhenti mencari unicorn dan naga. Setelah beberapa saat dia menyadari bahwa dia sedang memainkan lagu oleh Kristera. Dia bilang bahwa lagu-lagunya unik, dan banyak penggemar yang menyukainya. Setelah beberapa waktu, mereka bersiap-siap untuk pergi ke lokasi Kirtash. Mereka memutuskan untuk pergi ke konser Kristera untuk mencoba menemukan Kirtash. Mereka memposisikan diri di atas, sehingga mereka bisa melihat seluruh arena. Ketika konser dimulai, mereka terkejut bahwa Kirtash adalah Kristera. Mereka merencanakan untuk memanfaatkan kesempatan menangkapnya saat dia sibuk di konser. Alson memutuskan bahwa dia dan Jack akan mendekati Kirtash, sementara Victoria akan bertindak sebagai pengawas mereka. Ketika Alson dan Jack pergi, Victoria tiba-tiba teringat hari ketika Shai menghilang. Karena kemarahannya, dia menyerang Kirtash, tetapi dia berhasil menghindarinya. Para penonton dengan cepat berlari keluar dari arena. Jadi Kirtash memanfaatkan kesempatan itu untuk meninggalkan tempat itu juga. Karena ini mereka gagal menangkap Kirtash. Saat Alson memarahi Victoria karena apa yang dia lakukan, Kirtash tiba-tiba muncul di depan mereka. Jack segera menyerang, tetapi musuh dengan mudah mengalahkannya. Alson dan Victoria bertarung bersama melawan dia, tetapi Alson terluka. Untungnya, Victoria bertindak cepat untuk menyelamatkan Alson. Ketika Jack bangun, Kirtash memutuskan untuk pergi. Jadi Victoria bilang kepada Jack untuk menjaga Alson dan dia mengikuti Kirtash.
Alson tahu bahwa musuh telah menyiapkan sebuah jebakan, jadi Jack segera mengikuti Victoria. Ketika Victoria menyusul Kirtash, dia kembali menawarkan untuk pergi bersamanya. Tapi dia menolak, jadi dia memutuskan untuk membuatnya tertidur. Ketika dia sadar kembali, dia sudah berada di rumah sakit bersama Jack. Sementara mereka sedang membicarakan Kirtash, Alson masuk ke ruangan. Meskipun dokter sudah merawat lukanya, itu masih kaku. Untuk alasan ini, Victoria gunakan kekuatannya untuk menyembuhkannya. Alson menyarankan untuk menunggu Victoria pulih terlebih dahulu sebelum mereka kembali ke Lindblad. Beberapa jam kemudian, saat mereka sedang tidur, Victoria tiba-tiba mendengar suara memanggilnya. Ternyata itu adalah Kirtash, dan dia ingin berbicara dengannya. Dia setuju dengan apa yang dia inginkan, dan ketika mereka bertemu, dia memberitahunya bahwa dia secara tidak sengaja mengetahui tentang Lindblad saat mereka bertarung 2 tahun yang lalu. Dia kembali membujuknya untuk bergabung dengannya, dan mengatakan bahwa dia tidak akan memiliki apapun yang perlu ditakuti jika dia bersamanya. Tapi dia menjelaskan dengan tegas kepadanya bahwa dia tidak akan pernah mengkhianati Alson dan Jack. Setelah mendengar jawabannya, Kirtash masih kecewa karena Victoria menolak tawarannya. Setelah mereka berbicara, Ashran memanggil Kirtash. Ternyata dia mengetahui tentang kembalinya perlawanan dan serangan mendadak di konsernya. Ashran berpikir untuk memberinya seorang pesulap untuk membantunya. Namun, Kirtash segera menolak dan bersikeras bahwa dia bisa bekerja lebih baik jika sendirian. Kirtash diberitahu bahwa dia juga mengetahui tentang pertemuan rahasianya dengan Victoria. Jadi, Ashran memerintahkannya bahwa jika mereka tidak bisa membuat Victoria memilih pihak mereka, maka dia juga harus menghilangkan Victoria. Beberapa hari kemudian, dia bertemu lagi dengan Victoria yang sedang di rumah. Victoria memanfaatkan kesempatan ini untuk bertanya seberapa baik dia mengenal Ashran. Kirtash menjawab dan mengatakan bahwa dia mengenalnya dengan sangat baik, karena dia adalah ayahnya sendiri. Jadi jika dia memilih untuk bersamanya, dia yakin bahwa dia bisa memberinya kehidupan yang baik. Tapi sekali lagi, Victoria menolaknya, meskipun dia sudah jatuh cinta padanya. Suatu hari, Alson memutuskan untuk menunjukkan transformasinya kepada Jack. Tapi ketika dia melakukan ini, dia kehilangan kendalinya, jadi Jack dengan cepat berlari keluar dari ruangan. Alson mengejarnya, dan ketika mereka sampai di dapur, disinilah Jack memiliki kesempatan untuk menghentikan Alson. Tapi dia terluka, jadi Alson membantunya untuk memberikan pertolongan pertama, sementara mereka menunggu Victoria. Tiba-tiba, dia juga teringat bahwa dia memperhatikan perubahan perlakuan Victoria terhadapnya. Ketika mereka bertemu, dan setelah dia menyembuhkan lukanya, dia bertanya padanya apakah dia masih marah tentang apa yang dia lakukan sebelumnya. Victoria menjelaskan bahwa dia tidak lagi marah. Jadi dia bertanya padanya mengapa dia terlihat menghindarinya. Saat itulah Victoria mengakui bahwa dia telah melakukan sesuatu yang salah. Dia berpikir bahwa dia tidak pantas menjadi temannya, lalu dia berlari menuju Jiwa. Ketika Jack menyusulnya, dia tidak bisa menghentikannya untuk pergi. Dia dan Kirtash berbicara, tetapi ternyata Jack mengikutinya. Karena ini Jack mengetahui tentang hubungannya dengan Kirtash. Jack tidak bisa menerimanya, dan menyerang Kirtash. Jack menggunakan kekuatannya melawan musuhnya, tetapi dia hampir mengenai Victoria. Kirtash menyelamatkannya dan marah pada Jack, jadi dia menunjukkan wujudnya sebagai seorang sheikh. Ketika dia menyerang Jack, Victoria dengan cepat bergerak untuk menghentikannya. Karena Victoria tidak ingin meninggalkan Jack, Kirtash terpaksa mundur terlebih dahulu. Jack kembali ke Lindblad, dan sementara dia dan Alson sedang berlatih, dia menceritakan apa yang telah terjadi dan transformasi Kirtash sebagai seorang sheikh. Alson khawatir tentang ini dan berpikir bahwa mengalahkan musuh menjadi semakin sulit. Tapi karena Jack khawatir tentang keadaan Victoria, dia berpikir untuk menghadapi Kirtash lagi. Setelah beberapa jam berlatih dengan Alson, dia mengambil pedangnya dan memohon kepada Jiwa untuk membawanya ke lokasi Kirtash. Ketika dia tiba, Kirtash sudah siap karena dia mengharapkannya. Mereka tidak membuang waktu dan segera memulai pertarungan mereka. Tetapi hanya beberapa menit kemudian, Victoria merasakan apa yang mereka lakukan. Dia terpaksa turun dari kereta dan segera pergi ke Lindblad. Ketika dia melihat pertarungan antara keduanya dan Jiwa, Kirtash memukul Jack dan melukainya. Tapi Jack tidak ingin kalah, jadi dia menggunakan kekuatan pedangnya, yang membuatnya memotong pedang Kirtash. Kirtash memberitahunya bahwa dia akhirnya sudah bangun, dan tidak ada yang bisa membantunya sekarang, bahkan Victoria sekalipun. Dia tidak mengerti apa yang Kirtash maksudkan dengan ini, lalu musuhnya tiba-tiba pergi. Ketika dia kehilangan kesadaran, Victoria segera mengambil tindakan untuk pergi menemuinya dan menyembuhkan lukanya.
Kirtash kembali ke kastil dan memberitahu Ashran tentang Domovat yang mematahkan pedangnya. Tapi bagi Ashran, Domovat bukanlah masalahnya, melainkan Kirtash itu sendiri, karena dia sudah membiarkan emosinya menguasainya. Dia setuju untuk memperbaiki pedangnya, tetapi sebagai imbalannya, dia harus membunuh pemegang Domovat. Selain itu dia juga menuntutnya untuk berhenti bertemu Victoria karena dia adalah alasan mengapa dia menjadi lemah. Victoria juga termasuk di antara mereka yang harus dihilangkan. Dia tidak meminta Kirtash untuk melakukannya, tetapi Gerda. Gerda datang dan Ashran memerintahkannya untuk pergi ke bumi dan mengakhiri hidup Victoria. Setelah itu selesai, dia tahu bahwa Kirtash bisa fokus untuk mencari naga dan unicorn. Karena ini Kirtash segera pergi ke rumah Victoria untuk memberitahunya tentang misi Gerda. Tapi Victoria hanya mengatakan bahwa dia tidak takut dengan ini dan bahwa tidak peduli berapa banyak yang dikirim untuk menargetkannya, dia siap untuk menghadapinya. Victoria juga memanfaatkan kesempatan ini untuk bertanya padanya bagaimana Jack bisa mengalahkannya meskipun dia sudah menjadi seorang sheikh. Saat itulah Kirtash memutuskan untuk memberitahunya identitas aslinya. Dia lahir sebagai orang biasa dan hanya ibunya yang bersamanya. Tapi suatu hari, dia melihat seekor unicorn dan itu memberinya sihir. Kemudian cahaya penyelarasan tiba-tiba muncul, menyebabkan unicorn itu mati. Ibunya segera membawanya dan pergi ke rumah mereka. Ternyata Ashran ada di sana dan ingin mengambilnya. Ashran memanfaatkannya untuk sebuah kesepakatan dengan Sheikh. Roh Sheikh ditempatkan di dalam dirinya, dan inilah alasan mengapa dia bisa berubah menjadi bentuk makhluk ini. Ini adalah mantra yang sama yang digunakan Elrian pada Alson, tetapi Alson bukanlah hibrida yang sempurna seperti dia, karena jiwanya sedang bertarung dengan roh serigala. Mereka tidak tahu bahwa Gerda hanya mengintai mereka. Kirtash tahu bahwa nenek Victoria sedang mengawasi, dan neneknya tahu apa yang dilakukan Gerda, jadi dia melakukan sesuatu untuk menghentikannya mengintai mereka. Sebelum Kirtash pergi, dia memberikan Victoria cincin miliknya yang disebut Shiskachig. Itu adalah salah satu dari dua simbol kekuatannya, dan yang satunya lagi adalah huruf S besar. Jika Victoria membutuhkan bantuan, dia bisa menggunakannya untuk memanggilnya. Ketika Victoria tertidur, dia bermimpi bahwa dia berada di hutan yang tidak dikenal. Seekor unicorn mendekatinya, dan ternyata itu adalah Lunaris. Ashran segera memanggil Kirtash, setelah dia mengetahui rahasia Kirtash mengenai identitas asli Victoria yang dia temukan 2 tahun yang lalu. Ashran sangat marah dan ingin menghukumnya. Karena apa yang terjadi padanya, cincin yang dipakai Victoria juga bereaksi. Dia tahu bahwa Kirtash dalam bahaya dan dia ingin menyelamatkannya. Neneknya tidak ingin mengizinkannya melakukannya, tetapi dia tetap bersikeras. Ashran memerintahkan Gerda untuk kembali ke bumi dan menyingkirkan Victoria. Tapi Gerda khawatir karena dia tahu bahwa Victoria dilindungi oleh sihir kuno yang lebih kuat darinya. Namun, Ashran tidak peduli dengan ini dan yang dia inginkan hanyalah membunuh Victoria. Ketika Victoria tiba di Limbad, Alson melihatnya berlari dan sedang terburu-buru. Ketika Jack mengetahui bahwa Victoria membawa tongkat itu, mereka segera bersiap untuk mengikutinya. Ketika Victoria mencoba memerintahkan The Soul untuk mengirimnya ke lokasi Kirtash, itu tidak berhasil. Ternyata Kirtash adalah seorang Aedun, dan itu tidak mungkin karena Ashran adalah orang yang mengendalikan gerbang antar dimensi. Alcin mengetahui bahwa Victoria berencana untuk pergi menemui Kirtash. Victoria khawatir bahwa Ashran mungkin telah mengetahui bahwa Kirtash berusaha melindunginya, jadi dia menghukumnya. Dia ingat apa yang dikatakan neneknya, jadi mereka pergi ke rumah mereka. Ketika mereka tiba, neneknya mengakui bahwa dia juga seorang Idinese. Dan adopsinya terhadap Victoria juga bukan kebetulan, karena ketika Victoria melepaskan kekuatannya di panti asuhan, dia tahu tentang identitas aslinya. Kemudian dia berubah menjadi wujud aslinya, sehingga Alcin mengenalinya dan memanggilnya dengan nama Ale. Dia adalah salah satu penyihir yang mengirim unicorn dan naga ke bumi dari Menara Kaslan. Cincin itu tiba-tiba bereaksi lagi, dan hanya beberapa saat kemudian, sesuatu meledak di luar. Mereka melihat para troll yang dikirim untuk membunuh mereka semua. Gerda, datang. Ternyata dia dianggap sebagai pengkhianat ras Ael, karena dia memilih untuk bergabung dengan Ashran. Ketika para troll menyerang, mereka berhasil memecahkan penghalang yang dipasang oleh Ael. Alson dan Jack memutuskan untuk menghadapi para troll, sementara Ael akan mencoba menciptakan penghalang sihir. Ketika cincin Victoria bereaksi lagi, Gerda menendangnya. Dia hampir dibunuh. Untungnya, Jack berhasil melindunginya.
Keduanya bertarung sementara Victoria masih tergeletak kesakitan. Karena ini, dia melepas cincin itu, dan dengan cepat mengambil tongkat untuk menyerang Gerda. Gerda tahu bahwa akan sulit baginya untuk menang, jadi dia memutuskan untuk mundur. Victoria mengenakan kembali cincin itu, tetapi cincin itu tidak bereaksi lagi. Ternyata Ashran melakukan sesuatu kepada Kirtash, dan pedangnya juga telah diberikan kepadanya. Ketika Gerda tiba, dia memberitahu mereka betapa kuatnya lawan-lawan mereka. Mereka telah terbangun, jadi Ashran ingin menyingkirkan setidaknya salah satu musuh mereka. Dia tidak memilih Victoria, karena dia tampak yang terlemah di antara mereka. Tapi Kirtash tidak setuju karena dia adalah satu-satunya yang mereka butuhkan untuk mengisi energi menara. Dia menambahkan bahwa setelah ini terjadi, tidak ada yang bisa masuk ke menara. Meskipun sulit untuk mengalahkan Victoria dalam keadaan sekarang, Kirtash percaya bahwa dia masih merupakan kelemahan Victoria. Dia segera pergi ke rumah Victoria dan memanggilnya dengan mudah. Tapi ketika Victoria menyadari bahwa ada sesuatu yang berbeda tentang Kirtash, dia segera menjauh darinya. Kirtash tidak menyia-nyiakan kesempatan ini untuk mendapatkan Victoria. Tapi ketika dia akan mengambilnya, Jack tiba-tiba datang untuk menghentikannya. Mereka berdua bertarung sampai Jack melepaskan pedangnya. Untungnya, Chen juga datang ke sana, dan mereka berdua bertarung melawan Kirtash sampai musuh itu berubah menjadi bentuk Jack. Jack melawannya dan berhasil menusuk lawannya, membuat Kirtash kembali ke bentuk manusianya. Jack menyerang musuh itu lagi. Tetapi musuh itu mendapatkan kesempatan untuk membawa Victoria pergi. Ketika Victoria terbangun, dia terikat di menara dan melihat Kirtash. Beberapa saat kemudian, Ashran juga datang dan memerintahkan Kirtash untuk memanggil Gerda. Kemudian mereka mulai melaksanakan rencana mereka terhadap Victoria. Ketika Gerda datang, dia juga membantu Ashran. Setelah beberapa menit, seluruh area di sekitar menara tiba-tiba menyala. Jack dan Ale pergi ke Linbat bersama-sama, dan Ale mengatakan bahwa Victoria adalah unicorn atau lunaris yang mereka cari. Dia mengungkapkan bahwa jiwa lunaris terlahir kembali sebagai manusia. Itu berarti bahwa dia adalah hibrida antara manusia dan unicorn yang digabungkan, dan Kirtash pasti juga tahu tentang ini. Setelah Ashran mengetahui tentang serangan pemberontak, dia memerintahkan Kirtash untuk menyiapkan pasukannya, sementara dia dan Gerda akan memperkuat penghalang menara. Tapi karena mereka masih membutuhkan banyak energi, Victoria mungkin tidak bisa mengatasinya. Jika ini terjadi, ada kemungkinan Victoria akan mati. Setelah beberapa saat, pasukan pemberontak dan pasukan Kirtash mulai bertarung. Seorang pemberontak mencoba menyerang Kirtash, tetapi dia tidak bisa menembus penghalang. Karena efek cincin itu, Kirtash mendapatkan kembali kesadarannya dan memecahkan penghalang. Ashran segera merasakan bahwa seseorang telah memasuki menara. Dia meninggalkan Victoria kepada Gerda agar dia bisa membantu Kirtash. Ketika dia pergi, Kirtash memiliki kesempatan untuk membebaskan Victoria, dan Gerda tidak bisa melakukan apa-apa untuk menghentikannya. Sementara mereka berusaha meninggalkan menara dan melawan para penjaga, pemberontak membantu mereka. Tapi ketika mereka sampai di bawah, Ashran sudah menunggu mereka. Karena ini, Kirtash memutuskan untuk tetap di belakang agar keduanya bisa melarikan diri. Ashran mencoba menghentikan mereka, tetapi Kirtash bersikeras untuk menangkis serangannya agar mereka bisa keluar. Kirtash juga menggunakan kekuatannya untuk mentransportasi mereka ke Linbad. Dalam kemarahan Ashran dia menyerang Kirtash. Tapi Kirtash berubah menjadi Shek dan segera keluar dari menara. Ketika mereka tiba di Linbad, mereka disambut oleh Jack. Pemberontak itu juga memperlihatkan penampilannya dan ternyata dia pemalu. Kirtash menyelamatkannya dari serangan Elrian dan mentransportasikannya ke Eidhun. Dia tiba-tiba teringat, melalui Jack dan Victoria, makhluk Yandrak dan Lunaris. Jadi dia juga mengatakan kebenaran bahwa Jack adalah Yandrak. Ketika Alson tiba, Shek muncul dan Victoria memberitahu mereka bahwa itu adalah Kirtash. Jack pergi ke makhluk itu untuk memastikan bahwa itu bukan ancaman bagi mereka. Ketika dia yakin bahwa dia bukan musuh, Shai juga memberitahu Alson bahwa Kirtash adalah sekutu mereka, dan kesediaan jiwa untuk membiarkannya masuk ke Linbad adalah buktinya. Beberapa minggu kemudian, Victoria berhasil berubah menjadi unicorn. Tapi Jack belum siap dan tidak bisa berubah menjadi bentuk naga. Mereka mengadakan pertemuan untuk kembali ke Eidhun, dan karena mereka memiliki Kirtash di pihak mereka, mereka akan bisa membuka gerbang interdimensional. Selain ramalan tentang naga dan unicorn yang mengalahkan Necromancer, juga dinyatakan bahwa seorang sheikh akan membantu mereka membuka gerbang. Kirtash awalnya tidak ingin melakukannya, tetapi karena Victoria memohon padanya, akhirnya dia setuju.
Ya namun, dia memutuskan untuk tidak pergi karena dia bukan anggota perlawanan. Tapi Jack mulai menggoda dia, jadi dia terpaksa ikut. Ini adalah akhir dari episode terakhir Aedun Chronicles.